Selamat pagi anak-anakku terkasih. Hari ini kita lanjutkan belajar daring kita. Kalau minggu lalu kita sudah Zoom, sekarang detik ini kamu berjumpa dengan Ibu dengan video ini. Silakan simak. Tema kita, ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang perkawinan. Apa dasarnya bahwa perkawinan Katolik itu berbeda dengan perkawinan yang lain? Apa dasarnya gereja campur tangan dengan perkawinan? Bisa saja orang menikah tidak harus diberkati di gereja, tapi kenapa harus diberkati? Kenapa gereja mengatakan sahnya keluarga itu apabila ia mendapat pemberkatan dari gereja? Nah, dasar yang pertama adalah kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dan Markus 10 ayat 2 sampai 12. Silahkan baca berulang-ulang dan Ibu akan memberikan penjelasan. Dalam kitab Kejadian dikatakan ada 4 butir. Butir yang pertama sebagai pokok yang dibahas dalam Kejadian, bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Maka sejelek apapun seorang wanita, sejelek apapun seorang laki-laki, Allah telah menyediakan jodoh baginya. Yang kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang kita sebut Adam dan Hawa. Hawa itu berasal dari tulang rusuk Adam. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan wanita yang dikasihi. Ini yang nomor 4. Jadi alasan 4 ini menjadi dasar pengajaran gereja tentang perkawinan melalui kitab Kejadian tadi. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Markus bab 2 ayat 2 sampai 12. Kitab ini, Injil Markus, lebih menekankan pada sifat perkawinan. Ada 2 sifat perkawinan. 1, tidak bisa diceraikan. Nih, ditanyakan orang banyak kepada Yesus, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Jawab Yesus, tidak. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, berarti dia berzina. Sifat yang kedua, bahwa perkawinan itu monogam. Nah, yang keduanya ini nanti akan kita bahas lagi minggu depan. Dengan demikian, teks Markus ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dalam suka maupun dalam duka. Keduanya menjadi satu rasa. Nah, itu dasarnya tadi kitab suci. Sekarang dasarnya kita lihat ajaran Konsili Vatikan kedua. Ajaran konsili ini banyak sekali teksnya, tapi kita melihat dari buku kitab Konsili Gaudium et Spes. Artikel 48 dikatakan begini, bahwa perkawinan itu merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan dalam kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Maka dikatakan dalam Gaudium et Spes ini, perkawinan itu adalah lembaga tetap yang diakui dan yang senantiasa berhadapan dengan masyarakat. Maka dikatakan rumah itu, keluarga itu adalah gereja kecil atau lembaga tetap. Itu artikel 48. Gaudium et Spes artikel 52A dikatakan seorang pria dan wanita apabila memilih status pernikahan, maka keduanya dipanggil membangun keluarganya sendiri dalam situasi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka. Maka dikatakan artikel Gaudium et Spes artikel 52 ini memperjelas bahwa seorang laki-laki dan wanita yang menjadi
memilih untuk menikah, maka mereka bertanggung jawab untuk membangun keluarganya secara moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka, bukan merugikan. Gaudium et Spes artikel 3a dikatakan begini: Konsili Vatikan kedua atau Gereja Semesta Alam tidak dapat menunjukkan secara lebih jelas mengenai kesetiakawanan, penghargaan serta cinta kasih umat itu terhadap seluruh keluarga manusia yang mencakup daya kekuatan yang menyelamatkan. Intinya, dalam artikel 3a ini dikatakan bahwa cinta kasih antara pria dan wanita itu tidak bisa dilukiskan, tapi terbukti bahwa umat Katolik yang menikah itu setia sampai akhir, dalam suka maupun duka, setia biarpun sudah menjadi berkerut wajahnya ini, sudah menjadi tua, mereka tetap menjadi satu, dan satu dengan yang lain saling menguatkan. Bahwa ada keluarga yang retak, yaitu nanti kita bahas di edisi berikut. Terakhir, ajaran Konsili Vatikan kedua, ajaran gereja dalam Kitab Hukum Kanonik 1055. Jadi dasarnya tadi ada 3. Kitab suci, ajaran Konsili Vatikan kedua, dan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanon itu dilukiskan begini: perkawinan itu sebagai perjanjian yang menimba aspirasi dari kitab suci bahwa pria dan wanita diikat oleh janji. Itu nomor 1. Nomor 2, perkawinan itu sebagai perjanjian menunjukkan segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dengan umatnya, Yahweh dengan umat Israel, Kristus dengan gereja yang sekarang, tak terpisahkan, tak terceraikan. Tidak ada gereja tanpa Kristus, tidak ada umat Israel tanpa Allah. Allah mengatakan umat Israel itu adalah umat yang dikasihinya, umat kesayangannya. Demikian halnya suami dan istri. Yang ketiga, perkawinan itu sebagai lambang kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Tidak hanya diikat oleh lamanya waktu atau kuantitatif, tetapi juga intensnya atau kualitatif persatuan antara pria dan wanita itu. Jadi tidak ada Katolik tidak mengenal kawin kontrak. Berikut, perkawinan itu sebagai sakramen. Nah, sakramen adalah tanda dan lambang yang menghadirkan Allah dalam bentuk misteri. Maka kalau perkawinan itu sebagai sebuah sakramen, maka perkawinan antara pria dan wanita adalah melambangkan cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gereja. Dan yang terakhir, perkawinan gereja Katolik sebagai sakramen melambangkan sebuah materai antara seorang pria dan wanita, sebagaimana Allah memateraikan cintanya kepada jemaatnya atau kepada seluruh ciptaannya. Anak-anakku terkasih, ini kita melihat dasar perkawinan gereja. 3 tadi ya. Yang pertama apa? Dasar kitab suci, kita lihat tadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, dasar ajaran gereja, ajaran paus, ajaran Konsili Vatikan. Yang ketiga adalah kitab hukum kanonik. Silahkan simak baik-baik, hafal inti-intinya, nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Sekian, kita jumpa minggu yang akan datang. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.